Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Amma ba'd. Alhamdulillah, huna al'an uridu an uqaddimu qalilan mimma a'lamu ولإتمام هذا الواجب الذي كلفني به الأستاذ محمد فيصل SPDI MPD. As'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Al-awwal, masmuka, yang artinya siapa namamu. Nah, untuk laki-laki kita menggunakan fathah dan untuk perempuan kita menggunakan kasroh. Oke, kita menjawab ismi Hasan Said, nama saya Hasan Said. Kemudian pertanyaan kedua, min aina anta? Sama juga, kalau kita bertanya kepada laki-laki menggunakan fathah, untuk perempuan kita menggunakan kasroh. Artinya, dari mana asalmu? Atau dari mana engkau? Kita menjawab, ana minal madrasati, saya dari sekolah. Oke, pertanyaan ketiga, ma lugotuka, artinya apa bahasamu atau bahasa apa yang kau gunakan? Kita menjawab lugoti Indonesia, bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Pertanyaan keempat, aina abuka, di manakah ayahmu? Untuk lelaki kita menggunakan fathah dan untuk perempuan kita menggunakan kasrah. Aina abuka, kata pertanyaan, aina abuka, di mana ayahmu? Maka kita jawab, abi fil Makkatil Mukarramah. Misalnya kita jawab, ayah saya berada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian kita masuk pada pertanyaan kelima, aina ummuka, aina ummuka, di manakah ibumu? Kemudian kita menjawab, ibu saya berada di rumah bersama saudari saya. Jadi jawabnya ummi fil baiti ma'a ukhti. Ibu saya di rumah bersama saudari saya. Pertanyaan keenam, alaka akhun. Kata alaka di sini alifnya sama seperti kata hal yang berarti apakah. Pertanyaannya, alaka akhun, apakah engkau memiliki saudara? Maka kita menjawab na'am apabila iya dan la apabila tidak. Pertanyaannya, alaka akhun, apakah engkau memiliki saudara? Kita menjawab na'am li akhun, iya saya mempunyai saudara. Pertanyaan ketujuh, alaka ukhtun, yang artinya apakah engkau memiliki saudari? Maka kita menjawab na'am apabila iya dan la apabila tidak. Maka kita menjawab na'am li ukhti, na'am li ukhtun, iya saya memiliki saudari. Kemudian pertanyaan ke-8, a'indaka sayyaratun. Sampai di sini a'indaka berarti kata kepemilikan sama dengan li. Akan tetapi indi digunakan untuk kata yang bersifat sementara. Sedangkan li digunakan untuk kata yang memiliki keterkaitan hubungan darah. Jadi pertanyaannya, a'indaka sayyaratun, apakah engkau memiliki mobil? Maka kita menjawab na'am apabila ada, ma atau la apabila tidak. Maka kita menjawab alhamdulillah na'am indi sayyaratun, saya mempunyai mobil. Masuk ke pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9 menggunakan kata inda. A'indaka darrajatun, apakah engkau memiliki motor? Kita menjawab
Na'am apabila ada, ma atau la apabila tidak. Maka di sini kita jawab misalnya na'am indi darrajatun. Darrajatun jamilatun. Iya, saya memiliki motor yang bagus atau keren. Pertanyaan ke-10, aindaka qalamun? Apakah engkau memiliki pulpen? Maka kita menjawab, na'am, saya memiliki pulpen. Na'am, indi qalamun. Pertanyaan ke-11, aindaka daftarun? Apakah engkau mempunyai buku tulis? Kita menjawab, na'am, indi daftarun. Iya, saya memiliki buku tulis. Kemudian masuk kepada pertanyaan ke-12. A'abuka tajirun? Pertanyaan a'abuka tajirun menggunakan alif yang berarti apakah, merujuk pada arti apakah ayahmu seorang pedagang? Maka kalau memang pedagang kita menjawab na'am, kalau bukan pedagang kita menjawab tidak atau la. Maka kita jawab la abi mudarrisun laisa tajirun. Ayah saya bukanlah seorang pedagang akan tetapi seorang guru. Kemudian kita masuk pada pertanyaan ke-13. Min aina Muhammad? Dari manakah Muhammad? Nah, kemudian kita menjawab misalnya Muhammadun minal baiti. Muhammad dari rumah. Kemudian masuk pada pertanyaan ke-14. Ma lughatuhu? Kata lughatuhu ini bisa kembali kepada si Muhammad menjadi dhamir ghaib. Pertanyaannya, apakah bahasa yang digunakan Muhammad? Maka kita jawab lughatuhu injiliziyun. Kita jawab misalnya bahasanya si Muhammad adalah bahasa Inggris. Kemudian pertanyaan ke-15, aina abuhu? Kata abuhu kembali lagi kepada Muhammad, dhamir ghaib. Aina abuhu? Di mana ayahnya Muhammad? Contohnya kita menjawab abuhu atau ayahnya fil Madinatil Munawwar. Ayahnya berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kita menuju pada pertanyaan ke-16. Pertanyaan ke-16, aina ummuhu? Di mana ibunya? Ibunya siapa? Ibunya Muhammad. Ibunya Muhammad. Maka kita jawab misalnya ummuhu fil baiti ma'a akhuhu. Ibunya Muhammad berada di rumah bersama saudaranya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan ke-17. Min aina Hamzah? Dari manakah Hamzah? Kita menjawab misalnya Hamzah minal dukkan. Hamzah dari toko. Kemudian masuk pada pertanyaan ke-18. Ma lughatuhu? Kata hu ini dhamir ghaib yang menunjukkan lelaki kembali kepada Hamzah. Hamzah. Ma lughatuhu? Apa bahasa yang digunakan Hamzah? Maka kita menjawab misalnya lughatuhu Arabiyah. Lughatul Arabiyah. Muhammad menggunakan bahasa Arab. Masuk pada pertanyaan ke-19. Aina abuhu? Di manakah ayahnya? Ayahnya si Hamzah, seorang lelaki. Hamzah seorang lelaki, maka kita menjawab misalnya abuhu fil Fadan. Ayahnya Hamzah berada di Padang. Kemudian kita masuk pada pertanyaan ke-20. Aina Zainab? Di manakah Zainab? Kita menjawab misalnya Zainabu
fil hammami yatawadda'ta. Misalnya kita menjawab Zainab berada di kamar mandi sedang berwudu. Kemudian kita masuk pada pertanyaan ke-21. Aina zaujuha? Di manakah suaminya si Zainab? Karena menggunakan ha yang merujuk pada dhamir ghaib perempuan. Aina zaujuha? Di manakah suaminya si Zainab? Maka kita menjawab zaujuha fisuki liyashtari thamarat. Kita menjawab misalnya suaminya Zainab berada di pasar membeli buah-buahan. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, azaujuha mudarris? Apakah suaminya Zainab itu guru? Nah, kalau iya kita menjawab na'am, kalau tidak kita menjawab la. Nah, apakah betul? Maka kita menjawab la, tidak. Zaujuha at-tajir. Zaujuha at-tajir. Tajirun kabirun. Kita menjawab misalnya suaminya Zainab adalah seorang pengusaha yang besar, pengusaha yang kaya raya. Kemudian masuk pada fasal kedua. Dha fil farag fima yali ad-dhamir hu awil ha. Nah, bagian kedua ini merujuk pada maksud letakkanlah dhamir atau kata ganti ha maupun hu pada titik-titik yang kosong atau kolom-kolom yang kosong. Oke, pertanyaan yang pertama, hadhil bintu talibatu ismu. Nah, kita melihat Zainab. Zainab ini tergolong perempuan ya. Artinya ini tadi ini adalah anak pelajar wanita, atau ini adalah anak pelajar wanita, berarti merujuk pada maksud feminim karena Zainab pun feminim, perempuan. Maka pada kolom-kolom yang kosong ini kita mengisi atau menggunakan kata ha, berarti hadhil bintu talibatu ismuha Zainab. Oke. Kemudian yang kedua, Muhammadun tabibun wa ibnu muhandisun. Nah, muhandisun ini adalah profesi yang merujuk pada laki-laki karena tidak menggunakan tamar buto di akhirnya. Kalau untuk perempuan dia muhandisatun. Berarti Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Wa ibnu hu muhandisun. Dan anaknya hu, laki-laki maksudnya, hu itu kembali kepada si Muhammad. Muhammad adalah lelaki, maka yang ditanyakan di sini wa ibnuhu, dan anaknya yang kita jelaskan di sini, dan anaknya adalah muhandisun, seorang arsitektur. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hadza rijalun, hadza rajulun, hadza rajulun tajirun kabirun ismu Abdullah. Abdullah ini nama lelaki. Hadza rajulu tajirun kabir, ini adalah anak daripada seorang pengusaha yang kaya raya. Ismu hu, kita menggunakan hu karena Abdullah adalah lelaki, namanya adalah Abdullah. Kemudian yang keempat, Aminatu fil ghurfati wa fi al-matbakh. Ya, artinya Aminah berada di kamar
dan ibunya berada di dapur. Katanya di sini kembali kepada si Aminah. Aminah tergolong feminim. Berarti kita menggunakan ha. Jadinya Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Kita masuk pada pertanyaan kelima. Aisyatu tabibatun wa ukhtu mumarridah. Kita melihat di sini Aisyah adalah seorang feminim atau perempuan. Berarti kita menggunakan kata ha, karena yang ditanyakan di sini adalah saudaranya. Aminatu fil ghurfa. Aisyatu tabibatu. Aisyah adalah seorang dokter. Wa ukhtuhu wa ukhtuha, dan saudarinya adalah mumarridah. Mumarridah berarti perawat. Kita masuk pada pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamil. Zamil yang artinya telah keluar Muhammad dari kelas dan telah pergi atau telah keluar bersamanya temannya, atau telah keluar bersama dengan temannya. Maka di sini kita menjawab dengan kata hu. Mengapa? Karena katanya di sini kembali kepada Muhammad yang mana merujuk pada mudzakkar atau maskulin. Jadi kesimpulan akhirnya kharaja, atau kebenaran akhirnya adalah kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu, dan telah keluar pula bersamanya temannya. Kemudian kita masuk pada bagian ketiga. Hati khamsatan as'ilatan wa ajubatan ka mithlal atiyah. Berikan 5 pertanyaan dan jawaban sebagaimana yang tertera pada contoh di bawah ini. Ya, contoh yang ini. Indaka qalamun. Indaka qalamun. Jawabnya na'am, indi qalamun. Maka kita buat sampai beberapa kata. Perlu diingat kembali, kata inda ini merujuk pada kata kepemilikan yang sementara, yang tidak ada berhubungan dengan anggota tubuh kita maupun hubungan genetik. Inda berarti dia merujuk pada benda-benda mati dan benda-benda di luar daripada tubuh kita. Oke. Indaka qalamun. Pada contoh, apakah engkau memiliki pulpen? Kita menjawab na'am indi qalamun. Jadi tidak bisa kita menggunakan na'am li qalamun. Akan tetapi kita menggunakan indi karena kata kepemilikan indi merujuk pada konsep benda yang sementara. Kolam, benda mati. Oke, contoh yang lainnya coba. Indaka maktabun. Apakah engkau memiliki meja? Kita menjawab na'am indi maktabun. Saya memiliki meja. Oke, yang kedua contohnya kursi. Indaka kursiyun? Kita menjawab na'am indi kursiyun. Kemudian masuk pada contoh ketiga. Pertanyaannya coba. Indaka mihfadhatun. Apakah engkau memiliki mihfadhah? Maka kita menjawab na'am indi mihfadhatun. Kemudian contoh yang keempat. Indaka qalansuwatun. Apakah engkau memiliki kopiah? Kita menjawab na'am, saya memiliki kopiah. Kemudian masuk pada
pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima kita buat misalnya, aindaka libasun, apakah engkau mempunyai baju? Kita menjawab, na'am, indi libasun. Iya, saya memiliki baju. Kemudian kita masuk pada bagian keempat. Raqmur rabi. Hati khamsatan as'ilatan wa ajubatu kamithli atiyah. Berikan 5 pertanyaan dan jawaban sebagaimana yang tertera pada contoh di bawah. Aindaka qalamun, apakah engkau memiliki pulpen? Nah, di sini jawabannya tidak lagi, tidak. La ma indi qalamun. Nah, kita bisa menggunakan kata la yang berarti tidak. Ma indi qalamun, saya tidak memiliki pulpen. Kita buat jadi 5 pertanyaan dan jawaban. Contohnya, aindaka sayyaratun, apakah engkau memiliki mobil? Kita menjawab, la ma indi sayyaratun, tidak, saya tidak memiliki mobil. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kedua, aindaka hafilatun, apakah engkau mempunyai bus? Kita menjawab, la ma indi hafilatun, tidak, saya tidak memiliki bus. Kemudian masuk pada pertanyaan yang kelima, ini contoh. Aindaka darrajatun, apakah engkau mempunyai motor? Kita menjawab, la ma indi darrajatun. Kemudian masuk pada contoh pertanyaan yang keempat. Contoh pertanyaan yang keempat, aindaka misbahun, apakah engkau memiliki lampu? Kita menjawab, la ma indi misbahun, tidak, saya tidak memiliki lampu. Kemudian masuk pada contoh pertanyaan yang kelima, aindaka idharun, apakah engkau mempunyai sarung? Contoh kita menjawab, la ma indi idharun. Nah, jadi kita menjawab di sini, tidak, saya tidak memiliki sarung. Intinya untuk kata inda merujuk pada konsep kepemilikan yang sementara dan tidak mempunyai hubungan genetik dengan kita sebagai seorang pembicara. Akan tetapi untuk kata li, dia merujuk pada kata kepemilikan yang terkhusus kepada genetik dan hal-hal yang berada di tubuh-tubuh kita. Oke. Kemudian masuk pada bagian kelima. Bagian kelima, baitun. Nah, ini contoh domir mukhatab dengan domir ghaib. Nah, contohnya baitun. Kalau kita menyebut pada domir mukhatab kepemilikan yang merujuk kepada domir mukhatab domir mutakallim, domir berbicara, kita mengatakan hadza baiti, ini adalah rumah saya. Kemudian kita ingin menunjukkan bahwa itu adalah rumahnya dia atau rumah kamu, orang yang sedang kita ajak bicara, mutakallim, maka kita menyebutnya hadza baituka, ini rumahmu. Bisa juga kita rubah menjadi kalimat pertanyaan, ahadza baituka, apakah ini rumahmu wahai laki-laki, karena menggunakan fathah untuk laki-laki dan menggunakan kasroh untuk perempuan. Kemudian kita masuk pada contoh yang ketiga. Pada gambar contoh yang ketiga merujuk pada kata domir muttasil ghaib. Pertanyaannya di sini kita rubah kalimatnya menjadi ahadza baituhu, apakah ini rumahnya? Apakah ini rumahnya? Katanya itu merujuk pada kata orang yang kita bicarakan tidak ada di tempat, ghaib. Nah, pertanyaannya tadi ahadza baituhu, apakah ini rumahnya? Kita merujuk
pada konsep goib atau orang yang diajak berbicara tidak ada di tempat. Kita masuk pada pertanyaan atau contoh yang keempat pada gambar. Baituha. Baituha sama seperti yang ketiga, merujuk pada konsep goib, akan tetapi ini merujuk pada wanita menggunakan ha, sebagaimana contoh soal kedua tadi menggunakan hu untuk lelaki, ha untuk perempuan. Oke. Contoh keempatnya kalimatnya ahadza baituha, apakah ini rumahnya? Nah, katanya ini atau ha ini karena yang dibicarakan adalah perempuan, maka dia menggunakan dhamir ghaibatu. Dhamir muttasil ghaibatu dikenali dengan sebutan dhamir ghaib, dhamir muttasil ghaibatu atau dhamir muttasil atau kata sambung yang membicarakan orang yang tidak ada di tempat, akan tetapi wanita yang dibicarakan. Oke, kita masuk pada contoh berikutnya. Contoh berikutnya masih pada bagian 5. Ya, bagian 5. Bagian 5 ini adif al-asma'i al-atiyati ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibatu kama huwa muwaddihun fil mathal atau fil mithal. Oke, jadi pada contoh berikutnya yang tertera di gambar dikatakan di situ adif, sertailah, sertakan al-asma, nama-nama al-atiyati yang diberikan ilal mutakallim kepada pembicara wal mukhatab dan sesuatu yang diajak berbicara atau lawan bicara, wal ghaib dan sesuatu yang dibicarakan tidak ada di tempat akan tetapi masuk dalam golongan lelaki, wal ghaibatu sesuatu yang dibicarakan tidak ada di tempat akan tetapi merujuk pada konsep perempuan, kama huwa muwaddihun sebagaimana yang telah dijelaskan fil mithal, sebagaimana yang diberikan di contoh di bawah ini. Contohnya namanya, isimnya contohnya qalamun. Qalamun ini dia tergolong maskulin. Kita hitung dulu ke bawah, ada beberapa ini contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita bedah dulu yang mana saja feminim dan mana saja yang maskulin. Nah, kitabun ini dia tergolong maskulin karena tidak ada tamar butonya dan dia memang berarti bentuk laki-laki. Kitabun yang artinya buku. Kemudian masuk pada contoh kedua sarirun. Sarirun ini tidak memiliki tamar buto dan artinya merujuk pada konsep laki-laki. Nah, sarirun artinya ranjang. Kemudian masuk pada contoh ketiga ismun. Ismun tidak memiliki tamar buto dan juga tidak memiliki makna wanita. Ismun artinya nama. Kemudian mindilun. Mindilun berarti serbet. Serbet yang juga tidak memiliki makna feminim dan juga tidak memiliki tamar buto sebagai penanda bahwa kalimat tersebut adalah feminim. Kemudian masuk pada contoh kelima, ibnun. Ibnun tidak ada memiliki makna wanita atau feminim dan juga tidak memiliki tamar buto. Kita masuk pada contoh kata yang keenam, sayyaratun. Nah, di sini kita menemukan tamar buto. Tamar buto itu menunjukkan bahwa kata tersebut merujuk pada konsep wanita memiliki kata ini, tamar buto. Marbuto artinya terikat. Tak yang terikat, tak yang bulat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu golongannya maskulin. Sayyaratun dia feminim. Kemudian
di bawahnya lagi. Contoh yang ketujuh, miftahun. Miftahun itu dia tergolong maskulin karena tidak memiliki tamar buto dan juga maknanya tidak merujuk pada konsep wanita. Miftahun artinya kunci. Berarti kalau dihitung lagi, tertambah lagi satu. Tertambah satu, maka golongan kata maskulin masuk pada poin ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir dari contoh ini, yadun. Yadun ini dia memang tidak memiliki tamar buto, akan tetapi yadun termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, anggota tubuh yang berpasangan itu tergolong feminim. Contohnya seperti mata, lubang hidung, telinga, tangan, sama kaki dan lain sebagainya yang berpasangan. Dia tergolong feminin. Berarti yadun walaupun tidak memiliki yadun berbentuk seperti maskulin, artinya berbentuk seperti maskulin, tidak terdapat tamar buto, akan tetapi maknanya secara maknawinya merujuk pada konsep sesuatu yang berpasangan. Jadi yadun termasuk feminim seperti sayyarotun. Dalam kaidah bahasa Arab kurang lebih seperti itu. Oke, maka kita rubah permintaannya di sini. Adif, sertailah kata-kata tadi, isim-isim tadi ke dalam percakapan orang yang pembicara dan yang diajak bicara, kemudian yang dibicarakan lelaki dan juga yang dibicarakan perempuan. Nah, contohnya qalamun ini. Qalamun, hadza qalami, ini pulpen saya. Ini masuk pada mutakallim, dia si pembicara. Kemudian masuk pada mukhatab yang lawan bicaranya. Hadza qalamuk. Hadza qalamuka untuk lelaki, hadza qalamuki untuk perempuan. Artinya ini hadza qalamuka, ini adalah pulpenmu wahai lelaki. Kemudian masuk pada dhamir muttasil ghaib. Dhamir muttasil ghaib merujuk pada konsep merujuk pada konsep berbicara atau membicarakan sesuatu yang tidak ada di tempat. Akan tetapi dia merujuk pada konsep laki-laki. Wal ghaib, hadza qalamuhu, ini adalah pulpennya. Dia menggunakan hu karena yang dibicarakannya itu adalah lelaki. Nah, contoh selanjutnya, wal ghaibatu dhamir muttasil ghaibah. Dhamir muttasil ghaibah maksudnya adalah kata ganti atau membicarakan sesuatu yang tidak ada di tempat, akan tetapi merujuk pada konsep wanita. Hadza qalamuha, ini adalah pulpennya. Katanya di sini kembali kepada wanita karena dia menggunakan ha, dhamir muttasil ghaibah. Kemudian kita ganti dengan isim-isim di bawah ini, kita sertakan. Kitabun. Oke. Kitabun. Hadza kitabi. Hadza kitabuka au kitabuki. Hadza kitabuhu. Hadza kitabuha. Kemudian contoh yang kedua, sarirun. Oke, sarirun, ranjang. Hadza sariri, ini ranjangku. Hadza sariruka au sariruki, ini ranjangmu. Hadza sariruhu, ini ranjangnya lelaki. Hadza sariruha, ini ranjangnya perempuan. Kemudian contoh selanjutnya, ismun, nama. Ismi, nama saya. Ismuka au ismuki, namamu atau nama kamu. Ismuhu, namanya lelaki. Ismuha, namanya perempuan. Kemudian mindilun. Mindilun, serbet. Hadza mindili, ini adalah serbet saya.
Kemudian masuk pada contoh penggunaan kata kedua, hadza mindiluka atau mindiluki. Ini adalah serbetmu atau serbetnya, entah itu laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki menggunakan fathah, mindiluka. Kalau perempuan menggunakan kasroh, mindiluki. Oke. Hadza mindiluhu. Ini adalah tisu. Ini adalah serbetnya lelaki. Kemudian hadza mindiluha. Ini adalah serbetnya perempuan. Jadi yang menggunakan hu adalah lelaki, yang menggunakan ha adalah perempuan, dan yang menggunakan fathah adalah lelaki, yang menggunakan kasroh adalah perempuan. Kemudian ibnun. Hadza ibni, ini anak saya. Kemudian hadza ibnuka au ibnuki, ini anakmu, lelaki ataupun perempuan. Kemudian hadza ibnuhu, ini adalah anaknya, lelaki. Katanya di sini kembali pada si bapak, anaknya, ibnuhu. Kemudian hadza ibnuha. Kata ha di sini kembali kepada sang ibu. Ini adalah anaknya, ibnun. Kemudian kita masuk pada contoh kata sayyaratun. Sayyaratun mobil. Oke, hadza sayyarati menggunakan ya, menuju pada konsep kepemilikan saya, mutakallim, sang pembicara. Hadza sayyarati, ini adalah mobil saya. Hadza sayyaratuka au sayyaratuki, ini adalah mobil kamu, lelaki ataupun perempuan. Kemudian hadza sayyaratuhu, ini adalah mobilnya. Nya ini kembali pada merujuk pada konsep lelaki yang tidak ada di tempat, artinya dia dibicarakan. Kemudian hadza sayyaratuha, berarti yang diceritakan di sini mobilnya perempuan yang sedang tidak berada di tempat. Miftahun, sama juga miftahun. Hadza miftahi, ini kunci saya. Hadza miftahuka au miftahuki, ini kuncinya kamu, lelaki ataupun perempuan. Hadza miftahuhu, ini adalah kuncinya laki-laki. Kemudian hadza miftahuha, ini adalah kuncinya perempuan. Kemudian yadun yang berarti tangan. Hadza yadi, menggunakan ya, ini adalah tangan saya. Kemudian hadza yaduka au yaduki, merujuk pada konsep ini adalah tangan kamu, lelaki atau perempuan. Lelaki menggunakan fathah, perempuan menggunakan kasroh. Hadza qalamuhu, hadza yadu, ini adalah tangannya. Artinya yang dibicarakan ini lelaki yang tidak sedang berada di tempat. Kemudian hadza yaduha, ini adalah tangannya wanita yang dibicarakan, ya, tidak berada di tempat. Kemudian masuk pada bagian keenam, iqra, baca. Iqra artinya bacalah. Li, merujuk pada konsep kepemilikan yang berhubungan dengan genetik atau ada berhubungan darah. Li, milik saya. Laka, kepunyaan kamu. Lahu, kepunyaannya lelaki karena menggunakan hu. Laha, kepunyaannya perempuan karena menggunakan ha. Oke. Contohnya di sini, li ukhtun wahidatun, saya memiliki satu saudari. Oke. Saya memiliki satu saudari. Li ukhtun wahidatun. Kemudian contoh yang kedua, alaka akhun. Bertanya dia, apakah? Alif di sini merujuk pada konsep pertanyaan apakah. Sama artinya dengan isim hal yang berarti apakah. Alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara? Jawabnya di sini la, tidak. Mali akhun, saya tidak memiliki saudara. Jadi keliru apabila kita menjawab
ma indi akhun. Nah, itu keliru karena saudara adalah bentuk kata genetik yang berhubungan darah dengan kita, bukan benda mati. Jadi kata yang cocok sesuai dengan kaidah penggunaan yang baik dan benar adalah lam. Jawabnya di sini contohnya la mali akhun. Tidak, saya tidak mempunyai saudara. Contoh yang ketiga, ukhti laha tiflun soghirun. Nah, artinya di sini saudari saya mempunyai anak kecil. Nah, gitu artinya. Saudari saya mempunyai anak kecil. Kata laha di sini kembali pada saudari saya, ukhti. Nah, kemudian penggunaan lam di sini tertuju pada wanita yang dibicarakan tapi tidak berada di tempat. Jadi dia dhamirnya muttasil ghaibah karena menggunakan ha. Kemudian contoh yang keempat, zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili artinya, zamilun artinya teman, ketambahan ya berarti merujuk pada konsep kepunyaan, kepemilikan. Zamili, teman saya, lahu, telah ada atasnya, akhun wa ukhtun. Atau artinya teman saya mempunyai saudara dan saudari. Oke. Kemudian kata yang benar kita ucapkan nakulu kita mengatakan atau kita ucapkan kalimat yang benar itu nakulu indi kitabun. Kita mengatakan dengan ucapan yang benar dengan sesuai kaidah adalah indi kitabun. Mengapa? Karena kitabun yang berarti buku merujuk pada konsep yang sementara. Nah, kata kepemilikan indi itu merujuk pada konsep yang sementara. Kitabun adalah benda mati, tidak berhubungan genetik. Nah, kemudian yang kita ucapkan juga yang benar, nakulu, kita mengucapkan dengan kaidah yang benar, li akhun, saya memiliki saudara. Jadi salah ketika kita mengucapkannya indi akhun. Nah, sedangkan kita ketahui bersama akhun ialah sesuatu yang berhubungan genetik dengan kita atau bukan benda mati. Nah, la naqulu, salah apabila kita ucapkan indi akhun. Nah, kita ucapkan di situ saya mempunyai saudara. Secara arti memang merujuk pada kepemilikan, akan tetapi kata indi mempunyai perbedaan dengan li. Indi tertuju kepada konsep yang sementara seperti benda-benda mati, dan li merujuk pada konsep genetik atau yang berhubungan dengan kita. Masuk pada bagian yang ketujuh, ma'a artinya bersama. Ma'a ini dia termasuk harfu jar, maka kata-kata setelahnya dia menjadi majrur atau kasrah. Nah, contoh kalimat pertamanya di sini kharaja Hamidun ma'a Khalidi. Nah, telah keluar atau telah pergi Hamid, seorang nama seorang lelaki, Hamid bersama Khalid, bersama walinya atau bersama temannya Khalid. Hamid telah keluar bersama Khalid. Nah, Khalid menggunakan kasrah karena terdapat sebelumnya harfu jar yaitu ma'a, bersama. Kemudian contoh kalimat yang kedua, zahaba. Nah, kharaja keluar, zahaba artinya pergi. Zahaba ini fi'il. Zahaba ini adalah kata kerja yang lampau, fi'il madhi. Zahaba telah pergi. At-tabibu ma'al muhandisi. Telah pergi seorang dokter bersama arsitek. Nah, arsiteknya ini muhandis, dia menggunakan kasroh karena sebelumnya terdapat kata ma'a. Kemudian contoh penggunaan yang ketiga ini jalasa. Jalasa juga ini fi'il madhi atau kata kerja yang telah lampau, lewat. Jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. Telah duduk guru
bersama pendiri. Mudir ini bisa diartikan direktur, pendiri. Telah duduk seorang guru bersama pendirinya, pendiri madrasah mungkin, atau pendiri perusahaan. Kata al-mudiri menggunakan kasrah karena sebelumnya terdapat kata ma'a atau harfu jar yang menjadikan kata setelahnya majrur atau kasrah. Masuk pada contoh penggunaan yang keempat. Man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai lelaki? Ya Ali, wahai Ali. Man ma'aka ya Ali, siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i, dia menggunakan lagi dhamir muttasil mutakallim atau kata sambung dhamir yang merujuk pada sang pembicara. Ma'i atau sama saya, kepunyaan saya. Ma'i bersama saya. Zamili, kita menggunakan kasrah. Zamil artinya teman. Ma'i zamili. Man ma'aka ya Ali, siapa yang ada bersamamu wahai Ali? Jawabnya ma'i zamili, bersamaku teman saya. Kata zamili menggunakan kasrah karena sebelumnya terdapat kata ma'a yang termasuk golongan harfu jar. Kemudian contoh penggunaan kata yang kelima, Aminatu. Aminatu nama seorang wanita. Aminatu jatuhnya pada konsep mamnu'un minas sorfi. Salah satunya ini nama wanita. Nama wanita itu tidak boleh terdapat tanwin Jadi salah ketika kita ucapkan aminatun. Kalau untuk lelaki boleh kita menggunakan fathatain, dhammatain. Boleh kita menggunakan dhammatain. Jadi Muhammadun, Hasanun. Kalau untuk wanita mamnu'un minas sarf, tidak boleh terdapat padanya dhammatain. Jadi kita bacanya Aminatu ma'aha zaujuha. Artinya Aminah bersama suaminya, menggunakan ha, dhamir muttasil ghaibatu. Kenapa menggunakan ha, ma'aha dan zaujuha? Karena artinya Aminah bersama suaminya. Katanya di sini yang ditunjukkan oleh tanda ha itu merujuk pada konsep dhamir muttasil ghaibah yang membicarakan feminim atau perempuan. Oke, contoh bagian yang ke-6 lagi. Kharaja abi minal baiti, telah keluar ayah saya dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang pergi bersamanya. Hu ini kembali ke siapa? Kembali kepada sang ayah, yang mana ayah itu adalah lelaki. Maka dia menggunakan hu, dhamir muttasil ghaibah. Ghaibatu, ghaib. Dhamir muttasil ghaibu. Atau kata sambung yang membicarakan sesuatu yang tidak ada di tempat, tapi konsepnya adalah lelaki. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya. Nya yang dimaksud di sini adalah ayah lelaki, makanya menggunakan hu. Kharaja ma'ahu ammi, yang telah pergi bersama ayah saya, yang ditunjukkan oleh kata hu di sini. Nya kembali ke ayah, abi. Kharaja ma'ahu ammi, telah keluar bersamanya paman saya. Dalam bahasa Arab terbagi dua, ada ammun, ada khalun. Ammun merujuk pada konsep paman dari ayah, sedangkan khalun atau hal itu merujuk pada konsep paman dari ibu. Jadi ayah telah keluar bersama adiknya atau kakaknya, paman saya gitu. Masuk pada bagian yang ke-8. Nah, di sini contohnya baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Baituka mukhatab, baituhu dhamir
muttasil ghaibu, baituha dhamir muttasil ghaibatu, baiti dhamir muttasil mutakallim. Ya, mutakallim sang pembicara, berarti mukhatab orang lawan bicara, ghaib orang yang tidak ada di tempat, ghaibnya perempuan, wanita yang tidak ada di tempat, kemudian mutakallim sang pembicara, kepunyaannya sang pembicara. Abun isimnya, artinya ayah. Abuka, abuka, ayahmu. Ini dia masuk pada konsep mukhatab, ayahmu yang dibicarakan kamu. Kalau untuk lelaki menggunakan fathah abuka, untuk perempuan menggunakan kasro, abuki. Kemudian masuk kepada dhamir ghaibnya lagi, abuhu, ayahnya. Kalau menggunakan hu berarti lelaki yang dibahas. Kemudian abuha, abuha berarti perempuan yang dibahas. Kemudian abi, dhamir ghaib ini abuha, perempuan yang dibahas. Berarti sang ayah tidak berada di tempat. Ayah sang wanita tidak berada di tempat, abuhu, abuha. Kemudian abi, abi, abi merujuk pada konsep dhamir muttasil mutakallim, sang pembicara yang mengatakan bahwa ini ayah saya, abi, abi, ayah saya. Oke, itu kalau menggunakan contoh kata abun. Sekarang kita menggunakan contoh kata akhun. Akhun, akhuka, akhuka, akhuka. Akhun ini artinya saudara, saudara, saudara lelaki, ya. Akhuka ini dia mukhatab, saudara kamu, lelaki atau perempuan. Perempuan menggunakan kasrah, laki-laki menggunakan fathah. Kemudian akhuhu, saudaranya, nya. Kalau menggunakan hu berarti lelaki, saudaranya laki-laki. Kemudian kalau contoh selanjutnya akhuhu, akhuha, berarti merujuk pembicaraan bahwa konsepnya ini membicarakan saudaranya si perempuan, tapi tidak berada di tempat. Karena ini dia dua ini, akhuhu sama akhuha, termasuk pada dhamir muttasil ghaibu wa ghaibatu. Kemudian yang terakhir akhi, saudara saya. Ini dia mutakallim, sang pembicara mengatakan bahwa ini adalah saudara saya. Oke. Contoh penggunaannya, abi, ayah saya, wa ummi, dan ibu saya, fil baiti, di dalam rumah. Fi ini adalah harfu jar, maka kata selanjutnya harus kasro, fil baiti. Dia menjadi kasro, majrur. Kemudian contoh penggunaan yang kedua, aina abuka, abuka, di mana ayah kamu, ya Hamid, aina abuka ya Hamid. Kenapa dia menggunakan ka atau kaf fathah? Karena yang dibicarakan lelaki, Hamid. Mana ayahmu? Mu itu kembali ke Hamid, maka dia jadinya mukhatab. Mana ayahmu wahai Hamid? Ayah saya. Aina abuka ya Hamid, manakah ayahmu wahai Hamid? Dhahaba ila suq. Dia menjawab di sini, ayahnya dhahaba ila suq, ayahnya telah pergi. Dhahaba ini fi'il madhi, dhahaba telah pergi ke pasar. Ila pun termasuk harfu jar, maka kata selanjutnya harus kasrah. Dhahaba ila suqi, dia telah pergi ke pasar. Akhuka tabibun, apakah saudaramu dokter? Akhuka, akhuka. Alif ini sama dengan hal, yang berarti apakah. Jawabnya di sini pada contoh la, bukan, tidak. Huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru. Contoh yang keempat, Zainabu. Ingat, Zainab itu nama wanita, berarti dia mamnu minas sarf, dia tidak boleh menggunakan tanwin. Tanwin terkhusus dhammatain, dia tidak boleh menggunakan dhammatain. Zainab, Zainabu fil Riyadh, nama negeri, Riyadh, kota di Saudi Arabia.
Akhuha fi Taif wa abuha fil Madinatil Munawwar. Di sini dia katakan Zainab berada di Riyadh, sedangkan saudaranya berada di Taif, kota Taif. Kata ha di sini karena kembali ke si Zainab perempuan. Akhuha, saudaranya, nya itu kembali kepada perempuan. Si Zainab tadi. Kemudian wa abuha, dan ayahnya juga berada di Madinatil Munawwar, berada di kota Madinah Al-Munawwar, Madinah yang suci. Oke, masuk pada contoh penggunaan yang kelima. Hadza at-talib abuhu wazir wa akhuhu tajirun kabir. Ini adalah anak, abuhu ayahnya. Ini adalah talib. Hadza talibu, ini adalah seorang murid lelaki. Abuhu wazirun, ayahnya itu orang yang terkenal, orang yang ditokohkan. Wa akhuhu tajirun kabir, dan saudaranya, menggunakan hu, saudaranya, nya itu kembali ke siapa? Hu itu kembali ke siapa? Ke talib tadi seorang lelaki. Makanya menggunakan hu. Wa akhuhu, dan saudaranya tajirun kabir, pengusaha atau pedagang yang sukses. Oke. Kemudian contoh penggunaan kata yang keenam. Zahaba akhi ila al-madrasati wa zahaba abi ila al-jami'ati. Telah pergi saudaraku ke sekolah. Ila ini termasuk pada huruf jar, maka madrasah menjadi kasrah, al-madrasati, ilal madrasati. Wa dhahaba, dan telah pergi, abi ayah saya, ilal jami'ati, telah pergi ayah saya ke kampus. Jami'ah berarti kampus. Ila harfu jar, maka jami'ah juga menjadi kasrah, ilal jami'ati. Oke, sekarang kita masuk pada bagian ke-9. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ini contoh-contoh nama-nama lelaki. Kemudian di bawahnya contoh-contoh nama perempuan. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Secara bahasa dia artinya, secara penulisan kata, dia kata Hamzah ini walaupun digunakan lelaki, akan tetapi golongan nama Hamzah itu perempuan secara penulisan. Begitu juga Tolha, perempuan secara penulisan. Begitu juga Usama secara penulisan, perempuan. Begitu juga Muawiyah secara penulisan. Begitu juga Ikrimah secara penulisan. Walaupun dalam kesehariannya digunakan oleh nama seorang lelaki, akan tetapi secara kaidah bahasa Arab, Hamzah, Tolha, Usama, Muawiyah, Ikrimah itu termasuk kaidah penulisan atau tanda-tanda isim wanita atau feminim. Dan juga karena dia termasuk daripada tanda-tanda feminim, isim yang menunjukkan perempuan, tidak boleh juga dia menggunakan dhammatain. Nah, berarti dia kejatuhannya hukumnya mamnuun minas sarf. Oke. Sedangkan yang di atas ini contoh-contoh nama lelaki maskulin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Muhammadun, Mahmudun. Sedangkan yang untuk secara penulisan dia itu kaidahnya perempuan, tidak bisa menggunakan dhammatain. Jadi bacanya Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Oke. Kemudian masuk pada
bagian setelahnya Iqra al-asma al-atiyati wa adid au akhiraha wa adibat au akhiraha, dan berikan dan bacalah nama-nama di bawah ini dan berikan juga harakat di akhir-akhir hurufnya atau katanya. Contohnya Khalidun. Nah, di sini kita bisa melihat ini yang mana feminim dan yang mana maskulin. Khalidun, dia ini feminim. Hamzatu, dia ini Khalidun, dia maskulin. Hamzatu, dia feminim secara penulisan. Ammarun, nah, dia maskulin. Anasun, dia maskulin. Muawiyatu, dia feminim. Hamidun, dia maskulin. Usamatu, dia feminim. Ikrimatu, dia feminim. Abbasun, dia maskulin. Muhammadun, dia maskulin. Tolhatu, dia feminim. Nah, kemudian al-kalimatun jadid. Nah, jadi ini artinya kalimat atau kata-kata yang baru kita peroleh tadi. Az-zamilu, teman. Zamilu, dia tidak bisa menggunakan dhammatain karena telah kemasukan alif lam. Tidak boleh ada dalam satu kata itu pertemuan antara alif lam dan tanwin. Karena asal kata daripada semua isim itu pada umumnya menggunakan dhammatain. Nah, akan tetapi ketika dia kemasukan alif lam, maka dhammatainnya terhapuskan menjadi dhammah. Jadi az-zamilu artinya teman. Az-zawju artinya pasangan atau suami. Wahidun, nah, satu artinya. Fata dia termasuk isim yang artinya pemuda. Isim yang mana di akhirnya memiliki memiliki muqtalul akhir. Dia memiliki penyakit di akhir dan dia memiliki dia isim yang memiliki tanda alif layyina atau alif bengkok. Maka dia penyebutannya fathah, tidak dhammatain. Fathah, dia fata artinya pemuda. Oke, fata artinya pemuda. Ma'a artinya bersama, ini harfu jar. At-tiflu artinya anak kecil. Al-Kuwaitu, Kuwait nama daerah. Oke, sekian. Hadza minni wal 'afu minkum. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.